Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di Ryu.wijaya91, dan jangan lupa ikuti Instagram sebuah kisah misteri official dan TikTok sebuah kisah misteri official. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita, boleh kirimkan cerita ke nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Boleh tuliskan cerita melalui chat, atau biar simple bisa kirimkan voice note. Dan untuk sahabat-sahabat semua, mohon maaf karena sudah menunggu uploadan video terbaru, karena belakangan ini saya jarang upload karena kondisi kesehatan memang sedang tidak baik-baik saja. Dan mohon maaf juga untuk sahabat yang sudah chat ke WhatsApp admin, itu agak slow respon karena beberapa hari ini saya memang bed rest. Jadi memang admin kita pun saya push untuk merespon, karena respon dari admin itu kan harus melalui saya juga ya. Nah, jadi mohon maaf, insya Allah di hari Senin nanti kita akan kembali merespon WhatsApp atau konsultasi dari sahabat-sahabat semua. Nah, di video kali ini insya Allah saya akan dapat kembali menceritakan, walaupun cerita yang saya pilih untuk saya bawakan ini tidak terlalu panjang seperti biasa, singkat saja. Jadi karena kondisi masih suara bindeng serak seperti ini, saya pun belum mampu untuk membawakan, belum fokus ya untuk membawakan narasi cerita yang cukup panjang, karena memang tidak ada materi yang dihafalkan belakangan ini, karena memang betul-betul istirahat dalam kondisi sakit. Nah, kisah yang akan saya ceritakan kali ini datang dari sahabat misteri yang berasal dari kota Medan, yang bernama David. Nama David adalah nama yang sudah disamarkan sesuai permintaan dari sahabat kita. Kenapa Bang Ryu namanya kok disamarkan? Karena David ini sampai hari ini beliau masih bekerja di salah satu instansi pemerintahan, tepatnya di salah satu instansi penegakan hukum di Indonesia ini. Nah, ketika David ini dipindahkan ya dari kota Medan tempat dia berasal, dipindahkan dinas ke salah satu daerah di wilayah Jawa Timur. Di sanalah David mengalami kejadian mengerikan. Bahkan bukan cuma David saja yang mengalami kejadian mengerikan, istri David lebih parah lagi, mengalami kejadian-kejadian di luar nalar. Kejadian apa? Penasaran? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Nah, jadi sahabat-sahabat, Bang David ya saya panggil di sini. Bang David yang berasal dari kota Medan ini, beliau kebetulan beragama Katolik. Jadi beliau menceritakan apa yang beliau alami, dan ini menarik sekali untuk saya bagikan karena ini ada satu peristiwa atau yang kita sebut adalah lintas agama, toleransi beragama. Ini kental sekali dalam cerita misteri yang dibagikan oleh Bang David. Bang David memang berasal dari kota Medan, beliau beragama Katolik, namun keluarga besar dari sebelah istri Bang David ini sudah banyak yang memeluk agama Islam. Teman-teman dekat, teman-teman sejawat dari Bang David pun ini kebanyakan beragama Islam.
Apalagi ketika Bang David ini dipindah dinaskan ke salah satu wilayah yang ada di Jawa Timur. Nah, Bang David ini merupakan salah satu karyawan yang berprestasi, sahabat-sahabat. Bahkan di instansi tempat Bang David bekerja, dia ini adalah lulusan termuda dan banyak sekali mendapatkan penghargaan. Nah, di tahun 2016, Bang David ini mendapatkan kesempatan atau dipromosikanlah ya, pindah dari Kota Medan untuk menempati salah satu wilayah yang ada di Jawa Timur. Tentunya promosi tersebut menaikkan jabatan Bang David. Nah, dengan naik jabatan tentunya Bang David ini mendapatkan fasilitas. Pertama, transportasi. Bang David diberikan mobil dinas dan diberikan sebuah rumah dinas yang cukup besar di salah satu perkomplekan. Nah, disinilah kejadian misteri berawal dialami Bang David dan istri. Ketika di tahun 2016, Bang David dipindahkan, dimutasilah atau dipromosikan dari Kota Medan ke salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Bang David ini baru 2,5 tahun menikah dengan sang istri. Karena sibuknya kerja, Bang David pun di sini menunda untuk mendapatkan momongan. Jadi memang sudah diprogram nanti masuk tahun ketiga baru Bang David dan istri menjalankan program hamil. Jadi ya memang karena kesibukan dan Bang David pingin ngejar karir dulu ya, untuk mempersiapkan segala sesuatu lah untuk si buah hati, beliau pun menunda kehamilan. Dan singkat cerita di tahun 2016 pindahlah Bang David ini ke salah satu daerah yang ada di Jawa Timur. Ketika datang di sana, Bang David disambut oleh tim karyawan-karyawan kantor karena Bang David ini menjadi kepala lah di sana ya, menjadi punya jabatan tinggi. Dan Bang David pun diantarkan ke rumah dinas. Awalnya Bang David cuman kepingin ngeliat-ngeliat aja dulu, toh juga keputusan mau tinggal di rumah dinas atau cari tempat tinggal lain ini istri Bang David yang menentukan. Karena Bang David ini kan bakal sibuk kerja, bakal banyak di kantor, jadi kenyamanan sang istri lah di sini yang diutamakan. Nah, kebetulan pula sahabat-sahabat, rumah dinas ini terdapat di satu komplek yang cukup mewah, yang mana di satu blok komplek tersebut itu rumah dinas orang-orang yang di kantor Bang David semua. Jadi komplek itu komplek perumahan biasa ya, bukan komplek perusahaan enggak, tapi satu blok ya, satu blok itu ada sekitar 15 rumah. Nah, itu berjejer rumah karyawan-karyawan atau pimpinan-pimpinan lah dari instansi tempat Bang David ini bekerja. Jadi melihat suasana yang asri, melihat rumah yang besar dengan furnis dan fasilitas yang lengkap, istri Bang David pun senang dan mau tinggal di sana. Dan ditempatilah rumah itu oleh Bang David dan istri. Tak lupa di sini pihak kantor ya, ini sudah menyiapkan satu orang ART untuk bantu-bantu di rumah Bang David. Jadi tinggallah Bang David bersama istri, sedangkan ART Bang David ini dia bolak-balik sahabat-sahabat. Jadi datang pagi, nanti sore pulang selesai kerja. Di hari pertama ketika Bang David dan istri tinggal di sana, mereka belum merasakan sesuatu yang aneh. Semuanya masih baik-baik saja. Sampai di mana seminggu setelah Bang David menempati rumah baru tersebut atau rumah dinas tersebut, istrinya sering merasa pusing. Jadi pusing tuh kayak ya keliengan lah, kayak orang kurang darah. Bang David curiga, atau jangan-jangan kita kebobolan nih dek. Kebobolan apa bang? Yuk cek yuk ke dokter. Mana tahu pusing kamu itu, mual kamu itu disebabkan ada cabang bayi. Ya kamu hamil lah, istilahnya seperti itu. Nah, istri Bang David bilang, enggak kok, aku mensnya lancar kok. Yaudah kita periksa aja. Ketika diperiksa, apa yang dipikir Bang David ya salah. Istrinya pun pada saat itu mengatakan kalau dia mensnya lancar. Dokter mengatakan kalau ini cuman karena kurang tidur saja. Dikasihlah obat penenang, dikasih obat penambah darah karena kurang tidur, darahnya pun turun. Setelah itu Bang David dan istri pun pulang ke rumah. Dan itu seminggu ya, baru menempati rumah dinas baru tersebut. Nah, ketika di kantor, Bang David ini mulai kayak mendengar beberapa bisik-bisik dari teman-teman sekantor lah.
Ia menceritakan sejarah atau orang yang sebelum menempati rumah dinas yang ditempati oleh Bang David. Katanya, sebelum Bang David menempati rumah dinas tersebut, ada salah satu kepala yang jabatannya lebih tinggi dari Bang David. Ini menempati rumah tersebut kurang lebih sekitar 6 tahun. Dan orang yang menempati rumah yang ditempati Bang David sekarang, itu golongannya sudah pejabat lah di instansi tersebut. Jadi jabatannya sudah tinggi sekali. Nah, konon katanya selama 6 tahun menempati rumah tersebut sampai statusnya menjadi pejabat tinggi di instansi tempat Bang David bekerja. Ini dia mendapatkan jabatan tinggi tersebut bukan dengan prestasi yang gemilang, melainkan dengan bantuan makhluk gaib alias menggunakan pesugihan. Di tahun keempat, pejabat itu menempati rumah yang ditempati Bang David sekarang. Itu anak sematawayangnya meninggal dunia di rumah tersebut dengan cara yang cukup tragis. Rumah tersebut 2 lantai. Anaknya yang baru berusia 11 tahun, tidak tahu kenapa di tengah malam tiba-tiba jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 dan meninggal dunia. Sejak kematian anaknya itulah jabatan dari orang ini seakan-akan meroket naik tinggi dan menjadi pejabat tinggi di instansi tersebut. 6 tahun beliau menempati rumah tersebut, beliau sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, setelah kepindahan pejabat yang menempati rumah yang ditempati Bang David sekarang, karena statusnya sudah menjadi pejabat tinggi, beliau pun pindah ke kantor cabang yang lain dan tidak dapat saya sebutkan di mana dia pindah ya. Nah, orang-orang yang menempati rumah dinas yang ditempati Bang David ini tidak ada yang bertahan lama. Dan sebelum Bang David menempati rumah itu kosong 2 tahun. Tidak ada karyawan atau orang-orang yang dimutasi mau menempati rumah tersebut. Cuman Bang David lah yang mau menempati, dan baru seminggu pula Bang David menempati rumah tersebut. Karena sudah terlalu sering Bang David ini mendengar desas-desus cerita seperti itu. Dan Bang David ini tidak ngerti juga dia apa itu yang namanya pesugihan. Bang David pun mencoba memanggil bawahannya lah ya, yang menceritakan kisah ini yang didengar sama Bang David. Bang David manggil masuk ke ruangannya, menanyakan secara baik-baik. Tapi ya baik-baik namanya logat Medan ya. Kalau dengan orang Jawa apalagi Jawa Timuran ya nada bicaranya lemah lembut. Kalau ditanya sama asli anak rantau, anak Medan dengan gaya-gaya kayak gaya-gaya keras lah, pastilah tetap grogi lah karyawan dari Bang David ini menjawab. Jadi Bang David menanyakan, apa yang kau ceritakan itu tentang rumah yang kutempati? Apakah betul ada anak yang mati dari lantai 2 itu lompat ke bawah? Itu anak siapa? Pesugihan apa yang kau bilang? Kok bisa naik jabatan tinggi seperti itu? Kau tahu dari mana? Kau jangan asal ngomong. Aku loh yang menempati rumah itu sekarang. Nah, dengan pertanyaan ngegas seperti itu, tentunya bawahan dari Bang David ini bingung untuk menjawab. Dan awalnya dia mengatakan, enggak pak, itu cuma saya dengar rumor saja. Kalau rumor, kenapa kok ramai sekali orang menceritakan itu? Kau jangan tutup-tutupin. Dan akhirnya dibukalah semua apa yang diketahui oleh karyawan ini. Ternyata sahabat-sahabat, karyawan yang ditanya Bang David yang menceritakan kisah ini itu dulunya adalah ajudan, ex-ajudan orang yang menempati rumah Bang David yang menumbalkan anaknya untuk mendapatkan jabatan. Saya pak, dari si Bapak A ya, Bapak A lah kita sebutkan, dari si Bapak A itu tinggal dimutasi dari satu wilayah. Saya yang diminta untuk menjadi ajudannya karena saya baru waktu itu kerja di sini. Jadi segala sesuatu keperluan si bapak itu ya saya yang menghandle semua selama 6 tahun. Bahkan dalam prosesi pemakaman anaknya, evakuasi anaknya pagi-pagi, masa iya meninggalnya itu mungkin ya dari forensik mengatakan tengah malam,
Pagi baru bapaknya sadar, ibunya sadar kalau anaknya itu sudah keras, darahnya itu sudah keras di lantai, baru sadar. Dan itu pun saya yang turut mengevakuasi jenazah, sampai memakamkannya pun saya turut serta. Nah, jadi karyawan Bang David ini yang namanya tak dapat disebutkan ini menceritakan semuanya kalau ya awal-awalnya si Bapak A ini datang ya ke rumah yang Bapak tempati atau di kantor ini, ya jabatannya lebih tinggi sedikit lah dari Pak David. Tapi memang dia itu kayak terlalu berambisi untuk mendapatkan jabatan tertinggi, yang menjadi pejabat lah di instansi ini. Bahkan saya pun yang jadi ajudan, yaitu keteteran sekali, Pak. Semua masalah, semua kasus, semua permintaan dari klien itu semuanya harus diselesaikan dalam waktu secepat mungkin. Dan dia tidak pernah istilahnya itu menimbang, wah ini perkara ini nih ada duitnya, wah perkara ini tidak ada duitnya. Enggak, semuanya dilalap habis karena dia memang betul ingin mencari reputasi yang baik. Jadi saya pun sampai keteteran. Bahkan ada satu ajudan dia lagi, seorang perempuan. Ini cuma bertahan 8 bulan. Habis itu kena penyakit DBD. Saking kan dropnya, saking kan capeknya bekerja mendampingi si Bapak A ini. Karyawan Bang David ini mengatakan kalau yang mirisnya itu lagi, Pak, ya, dari kejadian anak si Bapak A ini meninggal. Anak Bapak A ini itu memang dari lahir memang ada sedikit kekurangan. Jadi anaknya ini penderita Down syndrome, sahabat-sahabat. Ya, jadi berkebutuhan khusus lah. Nah, jadi pas kejadian itu diperkirakan dari hasil forensik ya, anak itu terjatuh dari lantai 2. Ini di tengah malam. Nah, pagi baru orang tuanya sadar anaknya sudah meninggal berlumuran darah di lantai. Nah, kejadian itu diingat jelas oleh karyawan Bang David yang menjadi ajudan si Bapak A ini. Kejadian itu terjadi kurang lebih sekitar 7 bulan setelah si Bapak ini minta antarkan saya ke salah satu tempat. Ya, tempat itu saya paham betul. Tempat yang didatangin Bapak ini minta saya antarkan itu paham betul. Itu adalah tempat pemujaan jabatan, tempat orang-orang yang gila jabatan, tempat orang-orang yang haus jabatan untuk mendapatkan jalan instan, untuk mendapatkan jabatan tertinggi yang diinginkannya. Nah, saya tidak tahu ritual apa yang dilakukan ibu dan Bapak A di dalam tempat tersebut. Saya cuma mengantarkan dengan sopir, saya sama sopir pun menunggu di dalam mobil. Nah, tapi ya kejadian ini kayak ada benang merahnya loh. Ya, setelah 7 bulan si Bapak A dan Ibu ini saya antarkan dengan sopir ke tempat pemujaan jabatan ini, tempat pesugihan jabatan lah saya bilang ya. Ini ya karir Bapak ini kayaknya makin lancar. Perkara-perkara yang dipegang si Bapak ini clear semua. Yang tadinya saya biasa lembur sama Bapak itu 2 hari 2 malam, ini tidak ada lagi. Istilahnya perkara apapun yang dipegang sama si Bapak ini cepat sekali selesainya, sahabat-sahabat. Nah, 7 bulan kemudian kejadian ini terjadi, dan itu seakan-akan membuat saya flashback dengan apa yang dilakukan si Bapak di tempat tersebut. Bahkan saking kan merasa bersalahnya sopir yang mengantarkan kami yang bekerja di kantor ini ketika mengetahui anak si Bapak A yang Down syndrome ini meninggal dunia dengan cara kayak jatuh dari lantai 2 di tengah malam. Saking kan merasa bersalahnya karena dia yakin ini gara-gara kita mengantarkan Bapak ini untuk mendapatkan pesugihan jabatan. Pastilah si Bapak ini menumbalkan anak itu, dan sopir itu merasa bersalah. Dia pun mengajukan resign, mengundurkan diri. Tidak mau lagi berkaitan dengan si Bapak A. Sampai sekarang saya tidak tahu sopir itu bekerja di mana, entah masih ada, entah tidak, kata anak buah Bang David. Tentunya Bang David mendengarkan cerita bawahannya ini yang semakin serius menanggapinya, karena Bang David khawatir apa yang terjadi kepada istrinya ini ada kaitannya dengan energi negatif
yang ada di rumah tersebut. Lalu Bang David menyuruh anak buahnya menceritakan lagi. Ceritakan semua, aku mau dengar. Aku takut nanti ada imbasnya untuk kami yang tinggal di sana. Nah, lalu karyawan Bang David ini pun meneruskan. Setelah anaknya meninggal, si bapak ini jalannya semakin luas, ya, karirnya semakin baik, dan jabatannya pun semakin naik. Nah, kurang lebih sudah 6 tahun dia di kantor ini, dan tiba-tiba saja bukan dipromosikan, tapi langsung diangkat menjadi satu bagian atau menjadi pejabat tinggi lah dalam instansi tersebut, mendapatkan beberapa penghargaan atau ya beberapa penghargaan jasa karena kerjanya bagus. Dia pun ditempatkan menjadi satu kepala di wilayah yang tidak dapat saya sebutkan, dan pindahlah pasang suami istri ini pergi ke tempat yang baru, dan rumah yang ditempatinya, yang sekarang ditempati Bang David, itu tentunya kosong. Nah, ketika kosong, awal-awal kosong, saya langsung yang diperintahkan oleh si Bapak A untuk mengemasi barang-barangnya yang masih tertinggal untuk di-packing dan dikirim ke kota tempat dia tinggal sekarang. Bayangkan Pak David, di siang hari saja saya sedang packing bersama teman OB yang ada di sini. Kardus-kardus itu sudah diisi dengan barang, sudah disusun dengan rapi, dan saya letakkan ya di ruang tengah di lantai 1, yang mana saya lupa kalau kardus-kardus itu saya tumpuk pas di tempat jasad anak itu meninggal dunia. Bayangkan di siang hari, kardus-kardus besar itu bisa bergeser dengan sendirinya, bahkan seperti ada yang menolak dan terjatuh. Tapi awalnya saya dan anak UB yang ada di sini tidak berpikir macam-macam. Ya sudah, kardusnya jatuh, kami bereskan, dan segera kami meninggalkan rumah tersebut. Tapi barang-barang si bapak ini masih banyak di sana Bang David. Nah, ketika saya mengajak anak OB yang kemarin untuk beres-beres lagi, tidak mau lagi dia. Abang cari yang lain aja lah bang, aku gak berani. Jujur, OB itu mengatakan, mungkin abang pura-pura tidak ngelihat, atau abang memang tidak ngelihat sosok yang ngejatuhin tumpukan kardus kemarin. Emang apa? Tanya anak buah Bang David kepada OB itu. Masa abang gak ngelihat? Itu kan arwah dari anak bapak A. Di situ anak buah Bang David ini tersentak karena apa yang dia lihat ternyata dilihat juga oleh anak OB itu. Siapa yang gak horor bang? Sedangkan kerjaanku masih banyak beres-beres di sana, di rumah yang abang tempatin sekarang. Tahu nggak bang? Nah jadi ya saya ngerayu lah security yang ada di sini. Saya kasih duit rokok, padahal saya disuruh beresin barang-barang si bapak A itu tidak dikasih duit sama sekali. Cuman diminta tolong gitu aja. Nah saya tidak apa-apa lah keluarin duit rokok biar cepat selesai. Saya ajaklah anak security. Anak security kan tidak tahu apa-apa tentang kejadian ini. Tapi bang, yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian ini malah jadi tahu sejelas-jelasnya. Kenapa? Waktu itu security ini lepas shift. Lepas shift itu lepas jam 3 masuk jam 4, dia lepas shift pagi. Nah jadi jam 4 saya pun senggang waktu, jam 5 kan absen terakhir tuh balik kantor. Nah jadi saya pergilah ke rumah si bapak itu. Suasana ya memang agak mendung, hari mau hujan. Nah tiba-tiba kami lagi beres-beres, si anak security ini beres-beres di atas. Tiba-tiba saja di atas itu seperti ada suara anak kecil nangis. Pak, sembari menghantukkan kepala ke tembok. Dung. Saya pikir siapa? Saya naik ke atas, ternyata security yang badan tinggi besar, hitam, rambut cepak itu sedang menangis seperti anak kecil sembari mengantuk-antukkan kepala. Itu di sore hari loh bang. Pak, kepalanya dijedot-jedotin seperti itu. Bapak tega. Bapak kenapa tinggalin aku di sini? Pak, menangis seperti itu. Otomatis saya bingung dan
Saya minta bantuan dengan tetangga-tetangga yang ada di sekitar, tapi tak ada satupun tetangga-tetangga yang mau membantu dan melihat kejadian di lantai 2. Karena apa? Ternyata mereka sudah sering melihat perwujudan anak kecil, anak dari si Bapak A itu ada di rumah kosong tersebut. Mau tidak mau, saya memanggil security, tim keamanan di komplek tersebut, dan untunglah salah satu security di komplek rumah tersebut ini ada yang guru ngaji. Dibacainlah ayat-ayat dan sadarlah anak security yang kesurupan ini. Tahu ndak Bang David? Ketika dia sadar, dia menceritakan apa? Dia melihat anak itu bukan lompat sendiri dari lantai 2 ke lantai 1, melainkan ada sosok perwujudan gaib yang menggendongnya dan melemparkannya ke bawah. Dan pada saat kejadian itu, orang tua dari anak ini, Bapak A dan istrinya, itu tidak tidur. Mereka tahu, mereka mendengar rintih tangis sebelum nyawa anak itu melayang, tapi mereka sudah merencanakan ini semua. Apa saya ndak drop jadinya Bang? Apa yang dipikirkan sopir? Kalau si bapak itu sengaja menumbalkan anaknya ya memang betul. Nah dari hari itulah saya hubungin si Bapak A, kalau mau beresin barang-barangnya, ya suruh panggil keluarga atau orang paket aja lah sekalian. Saya sibuk, saya tidak berani masuk rumah itu. Nah, dari situlah saya sudah lost contact dengan si Bapak A. Makanya Pak David tinggal di situ. Saya khawatir terjadi sesuatu sama Pak David. Saya tidak berani menceritakan langsung, sengaja saya bisik-bisik ngomong sama teman-teman di sini biar Pak David mendengar, dan momen inilah yang saya tunggu. Setelah mendengar penjelasan dari bawahan Bang David ini ya, penjelasan yang begitu jelas lah tentunya ya, bukan dia menceritakan ini dia sendiri mengalami, tapi ada beberapa orang juga yang terlibat ya, yang mengetahui kejadian ini. Bang David ini bingung dia. Jadi seharian di kantor dia tidak fokus kerja. Di kepikiran istrinya, mana dia ingat pula kalau istriku nih yo palanya pusing, keliengan, atau jangan-jangan ini ada kaitannya nih dengan kejadian-kejadian mengerikan di rumah tersebut. Siang itu Bang David pun izin untuk pulang untuk melihat keadaan istrinya. Nah, setibanya di rumah, Bang David ini kaget lah sang istri. Loh Bang, kok udah pulang siang-siang kayak gini? Ada apa? Di kantor emang nggak ada kerjaan? Nggak ada kegiatan? Nggak ada sih kegiatan, tapi nggak tahu kenapa aku khawatir saja sama kamu. Nah, Bang David mengajak istrinya siang itu, yuk temenin aku di kantor aja, sekalian kita makan siang, nanti sore baru kita pulang bareng. Nah, tumben-tumbenan kata istri Bang David. Bang David tidak berani menceritakan ini semua sahabat-sahabat. Jadi, dibawalah istrinya sepulang jam kantor. Rumah yang ditempati Bang David ini kan baru sahabat-sahabat. Jadi, belum banyak lah yang diisi sama Bang David, belum banyak lah hiasan-hiasan atau ornamen-ornamen yang diubah sama Bang David. Jadi sepulang kantor, Bang David ini mengajak istrinya pergi ke mall. Nah, setibanya di mall, Bang David menyuruh istrinya, "Dek, cobalah kamu belilah ornamen-ornamen buat di rumah kita. Pakai ya yang bisa ngeliat kalau rumah kita tuh ada Tuhannya lah istilahnya." Nah, jadi selepas pulang kantor, Bang David ini mengajak istrinya pergi ke mall. Setibanya di mall, Bang David mengatakan kepada istrinya, "Dek, di rumah baru kita kan belum ada salib. Ya cobalah lengkapin ornamen-ornamen biar rumah kita sejuk, biar rumah kita tuh enak lah kita tempatin, rezeki pun bagus." Nah, tanpa ada rasa curiga, istri Bang David pun membeli segala sesuatu perlengkapan, mulai untuk dalam kamar, untuk lantai 2, untuk lantai 1, semuanya dilengkapin lah ya, segala sesuatu ornamen untuk ibadah di agama Katolik tentunya ya. Nah, jadi semuanya sudah dipasang, sampai di rumah langsung dipasang. Bang David pun istirahat bersama istri. Nah, di hari Sabtu dan Minggunya,
Bang David ini mengajak istrinya ke gereja, tentunya sahabat-sahabat. Dan di gereja, Bang David ini banyak bertanya dengan orang-orang yang ada di sana. Tentunya orang-orang yang baru dikenal lah sama Bang David ya. Tentang ya gimana sih kalau rumah itu katanya bekas ada tumbal pesugihan. Nah, jadi orang-orang di agama Katolik tentunya tidak semuanya paham lah tentang apa itu pesugihan. Jadi Bang David pun tidak terlalu bisa menjelaskan begitu juga apa itu. Jadi dia menuturkan cerita dari awal seperti apa yang didengar Bang David dari karyawannya. Orang-orang yang ada di gereja ini hanya menyarankan, ya sudah, kalau memang kamu sudah merasa tidak nyaman, kalau kamu sudah merasa tidak enak tinggal di sana, apalagi sudah ada gangguan, tinggalkan saja rumah tersebut. Tapi Bang David tidak mau meninggalkan begitu saja. Aku tidak mau ngalah, istilahnya seperti itu. Ya keraslah masih hati Bang David. Sampai di mana? 2 bulan. Bang David menempati rumah pesugihan tersebut bersama sang istri Bang David yang diganggu sangat ekstrim sekali oleh sosok anak yang meninggal karena ditumbalkan ibu dan bapaknya di rumah tersebut. Bayangkan, di tengah malam tiba-tiba lampu mati. Petir menyambar, angin terdengar ribut sekali, tapi tidak turun hujan. Nah, Bang David yang masih dalam keadaan terkejut, baru bangun dia. Ini mendengar suara pintu kamarnya terbuka perlahan. Dengan lampu mati, suasana gelap gulita. Tiba-tiba saja di lantai dasar, Bang David mendengar suara istrinya menangis. Tapi suara tangisnya itu kayak suara tangis anak kecil. Tapi jelas kalau itu suara istri Bang David. Kok kenapa istriku ada di bawah? Diraba-raba Bang David di samping tempat tidurnya, ya ndak ada istrinya. Bangunlah Bang David. Ambil handphone, pakai cahaya dari handphone, dia melihat, oh iya istriku ndak ada. Istriku kenapa di bawah? Pelan-pelan Bang David menyusuri anak tangga, melihat istrinya itu sudah tergeletak di lantai bawah. Yang mana titik tempat istri Bang David tergeletak di malam itu di lantai dasar. Kalau menurut cerita karyawannya kemarin, itu pas titik anak dari si bapak A itu meninggal lompat dari lantai 2 ke lantai 1. Istri Bang David itu badannya kayak kejang-kejang kayak gitu loh. Sambil merintih, sambil meminta tolong. Pak, tolong Pak, Bu. Tolong Bu, sakit Bu. Tolongin aku Bu. Sontak Bang David di sini langsung bergegas mendekati istrinya. Ketika Bang David duduk, istri Bang David itu langsung ngerangkul kaki Bang David dan terlihat bola mata dari istri Bang David itu hitamnya hilang, putih semua, dan wajah istri Bang David itu seakan-akan berubah. Ini kayak bukan istriku, berubah, betul-betul berubah seperti gambaran seorang anak Down syndrome. Bang David di situ berteriak, minta tolong, tolong, tolong. Semakin Bang David berteriak minta tolong, istri Bang David di sini memeluk kaki Bang David semakin erat dan terus mengatakan, Pak, tolong, tolong Pak, jangan tinggalkan aku sendiri Pak, tolong Pak. Suara teriakan Bang David tentunya ini didengar oleh tetangga yang ada di sekitar, dan mungkin tetangga-tetangga yang ada di sekitar ini melaporkan ya, rumah Bang David ini ada suara minta tolong, dilaporkanlah ke security yang ada di sana. Ramai-ramailah security datang ke sana membawa senter alat penerangan, dan ketika security datang, istri Bang David masih dalam keadaan kesurupan. Tapi sayangnya nih sahabat, security yang datang itu ndak ada security yang bisa nyembuhin orang kesurupan kemarin. Nah, jadi Bang David ingat cerita anak buahnya ya, cerita bawahannya kalau dia pernah bawa security dari kantor itu kesurupan di atas. Nah, ada satpam perumahan itu yang bisa nyembuhin. Bang David langsung tanya,
abang-abang, tolong abang-abang, siapa yang bisa nyembuhin kesurupan? Nih istriku kesurupan, tolong bang, tolong bang. Nah, karena keadaan gelap di rumah tersebut, nah Bang David pun di sini diminta untuk membawa istrinya ke pos security depan, karena di pos security depan mereka ini menggunakan genset, sahabat-sahabat. Nah, dibopong lah, dinaikin ke mobil, dibantu sama security, rumah itu dibiarin terbuka sama Bang David. Dia nggak mikirin lagi, yang penting istrinya dibawa. Nah, dipanggil lah security yang bisa nyembuhin orang kesurupan ini. Nah, inilah saya bilang toleransi beragama yang kuat sekali dalam kisah ini. Bang David di sini sebelum istrinya itu dibacain ayat-ayat ruqyah ya, Bang David langsung ngomong, "Pak, maaf sebelumnya Pak. Mungkin Bapak akan ngajiin istri saya atau mendoakan istri saya dengan kepercayaan Bapak sebagai muslim. Tapi bisa nggak istri saya ini non muslim, saya ini Katolik?" Nah, security itu menjawab, "Apapun agama kita tetap satu, kita tetap hamba yang satu. Bapak berdoa menurut keyakinan Bapak sebagai seorang Katolik, dan saya pun berdoa dengan cara saya, menurut ajaran agama saya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, agar makhluk apa yang ada di dalam istri Bapak ini itu bisa keluar tanpa peduli agama dan kepercayaan istri Bapak apa. Semua itu ketentuan Allah, Pak. Kun fayakun." Nah, disitulah Bang David ini kayak terenyuh gitu loh. Ya, Bang David itu terenyuh, dan Bang David pun ya mulai berdoa dia dengan cara dia sendiri. Istri Bang David ini masih nih meluk erat tubuh Bang David, "Pak, Pak." Dan lama-lama raut wajah dari istri Bang David yang menyeramkan, bola matanya yang hitamnya hilang, tinggal putihnya doang, itu perlahan-lahan lemah. Terus dibacakan ayat-ayat ruqyah. Nah, ketika ya sosok yang ada di dalam tubuh istri Bang David ini betul-betul kayak mau menghilang, nah satpam ini malah minta izin sama Bang David, "Pak, izinkan saya, bukan saya mau lancang, izinkan saya untuk memegang bagian dahi dan memegang bagian pundak belakang istri Bapak untuk menarik energi ini keluar. Apakah diizinkan?" Nah, Bang David pun mengizinkan. "Silakan Pak, silakan." Nah, itu mulai ditarik dari sini, sahabat-sahabat. Jadi kalau orang kesurupan tuh, itu dia mulai ditarik dari sini. Nah, ditarik dari sini. Nah, itu dibiarin di ubun-ubun sini. Nanti dari ubun-ubun tuh ditarik dari sini lagi nih. Nah, ditarik dari sini lagi, itu dicabut keluar. Nah, disitulah melepaskan atau mengeluarkan energi yang masuk tadi. Setelah dilepas, istri Bang David pun tak sadarkan diri. Nah, setelah kejadian itu, sahabat-sahabat, istri Bang David pun tentunya bertanya, "Ini ada apa, Bang? Kok aku mengalami kejadian yang aneh sekali?" Istri Bang David mengatakan, "Semalam itu, sebelum lampu mati, ada yang membangunkan aku, anak kecil. Dia menuntun aku untuk minta temenin ke bawah. Dia bilang dia mau pipis." Nah, aku ya kayak kesirep aja. Aku bangun, buka pintu, dan tiba-tiba aku tidak sadar lagi. Ternyata yang membangunkan istri Bang David itu adalah arwah anak yang ditumbalkan di rumah tersebut. Nah, tentunya Bang David ini minta saran dengan security yang ada di sana. "Emang seangker itukah rumah yang saya tempatin?" "Iya." Makanya kami itu ya bertanya-tanya, "Abang ini dari mana? Kok berani sekali? Apa abang tidak dapat cerita dari orang kantor rumah ini seperti apa?" Dan akhirnya Bang David minta saran ya dengan satpam yang membantu istrinya kemarin malam. Ya, satpam itu mengatakan, "Ya kalau untuk abang saya rasa," ya satpam ini bilang ke Bang David, "kalau duit untuk kontrak rumah itu bukan perkara yang besar, lebih baik demi kenyamanan dan keselamatan, ya udah tinggalin aja lah rumah ini, Bang. Abang cari rumah yang lain biar istri dan abang pun nyaman tinggal di kota ini." Dan saran itu pun diikuti. Nah, security
yang kerja di perumahan tersebut. Ini ya adat dari Sumatera Utara, dari Medan, anak Medan lah ya, orang Medan. Kalau sudah berjasa seperti itu sudah diangkat kayak saudara sendiri. Karena mungkin kalau ndak ada abang security ini, ndak tahu Bang David harus berbuat apa. Nah, di situ Bang David melihat toleransi beragama yang begitu kuat sekali di tempat dia tinggal pada saat itu di Jawa Timur. Nah, sampai hari ini Bang David masih berada di wilayah Jawa Timur tapi tidak menempati rumah itu lagi. Nah, Bang David pun masih bekerja di instansi itu, tapi Bang David tidak naik jabatan karena Bang David tidak melakukan pesugihan. Pesugihan saja Bang David tidak tahu. Amit-amit Bang David mendengar cerita si Bapak A yang menjadi pejabat tinggi sekarang di instansi pemerintahan tempat Bang David bekerja saja itu sudah merinding bukan main. Kejadian yang telah dilalui istri Bang David menggambarkan betapa anak yang ditumbalkan itu merindukan kasih sayang orang tuanya yang sedang enak-enak menikmati harta pesugihan jabatan. Ingat sahabat-sahabat, harta dunia tidak akan dibawa mati, namun seorang anak akan menyelamatkan kita di akhirat nanti dengan cara apa? Doa-doa setelah kita mati nanti. Doa-doa dari anak yang soleh dan soleha. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika penyampaian saya dalam video ini kurang sedikit greget karena kondisi kesehatan yang memang masih betul-betul drop. Doakan saya agar lekas pulih, agar dapat menghibur sahabat-sahabat semua. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon maaf. Saya Rio Wijaya beserta admin kami yang tinggal satu undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.